seperti Yudas? Suatu hari, seorang anak bertanya kepada saya, Bu, Yudas itu kan muridnya Yesus ya? "Betul, Nak. Yudas itu salah satu murid yang dipanggil oleh Yesus. Dan dia mengikuti kemanapun Yesus pergi selama 3 tahun masa pelayanan Tuhan Yesus." Tapi kenapa ya dia sudah menjadi murid kok malah mengkhianati dan menjual gurunya sendiri? Mungkin saja. Bisa jadi karena Yudas dulu kan dikenal sebagai seorang pencuri, seperti yang tercatat di dalam kitab Yohanes 12 ayat 6. Dan waktu menjadi murid, Yudas dipercaya untuk menjadi bendahara tim pelayanan Tuhan Yesus. Itu yang mungkin menyebabkan Yudas lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dia menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan 30 keping perak. Jahat sekali ya. Iya, dia pada akhirnya mengkhianati Yesus ya. Kalau ibu punya guru gak? Punya dong. Guru ibu banyak. Ada guru sekolah, kuliah, pendeta, ada mentor, dan yang utama, guru dari segala guru adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau begitu, apakah suatu saat ibu akan menjual guru ibu? Saya terdiam dan tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Secara refleks, pasti akan saya jawab tidak. Tentu tidak, karena perbuatan itu sangatlah kejam. Seperti kejamnya sikap Yudas yang begitu tega menjual gurunya sendiri. Tapi kemudian saya mulai berpikir, mungkinkah saya menjadi seperti Yudas? Apakah benar saya tidak menjual Yesus? Apakah benar saya akan tetap setia pada Tuhan meskipun ada tawaran yang lebih menarik di dunia ini? Apakah yang akan saya pilih bila saya diperhadapkan dengan tawaran materi atau kenikmatan lain yang begitu menggiurkan dibanding memilih untuk tetap setia pada Tuhan? Bagaimana posisi saya ya bila saya menjadi Yudas pada masa kini? Selama ini secara tidak sadar, begitu sering kita memilih yang lain daripada Tuhan Yesus. Seperti juga Yudas, sepertinya dia adalah orang yang beriman, dekat dengan Tuhan, taat melakukan setiap kewajiban agama, berdoa, beribadah, membaca kitab suci. Nyatanya, dia tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan, dan sifat-sifat lama yang cinta uang terbawa terus sehingga dia memutuskan untuk membuang Yesus dan memilih cintanya kepada uang. Bagaimana dengan kita? Begitu sering kita memilih untuk mencari kesenangan duniawi dibanding kesetiaan kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Adanya godaan dunia membuat kita kehilangan fokus dan lebih memilih untuk mendapatkan uang yang banyak sehingga dapat dipandang layak oleh orang lain dan tidak direndahkan oleh siapapun. Kita terlalu terpikat kepada materi, keindahan dunia, gadget, hobi, dan sebagainya yang pada akhirnya menggeser posisi Kristus di dalam diri kita. Dan pada akhirnya kita tidak lebih baik dari Yudas, dan kita pun tidak mampu untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya saya menjawab, "Nak, ibu tidak tahu apakah ibu akan menjadi seperti Yudas atau tidak. Ibu bisa memilih untuk setia atau tidak setia kepada Tuhan. Kita pun juga bisa memilih untuk tidak menjadi seperti Yudas. Tapi pada akhirnya kita malah menjual Yesus. Kita menukar Yesus dengan gadget kita, hobi kita, materi, kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Dan secara tidak sadar, kita sudah jatuh meninggalkan Tuhan, seperti Yudas. Oleh karena itu, kita harus mengakui setiap saat bahwa kita adalah manusia yang lemah dan mudah tergoda dan akhirnya tergelincir di dalam dosa. Untuk itu, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan, dan kita perlu hidup dekat dengan Tuhan setiap hari, supaya kita cepat menyadari
apabila kita salah jalan ataupun bila kita tersesat, dan segera kembali kepada Tuhan. Kita mau diperbaharui terus-menerus dan tidak tergoda oleh godaan iblis. Marilah kita berdoa seperti Daud berdoa di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Di dalam kelemahan Daud, dia berkata, "Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku, dan lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal." Marilah kita membuka pintu hati kita mau siap untuk diselidiki oleh Tuhan, dan kita mau selalu dituntun, percaya akan jalannya yang adalah terbaik bagi hidup kita, sehingga pada akhirnya kita ditemukan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.